Izin bertanya, Kak. Silakan. Bagaimana cara meningkatkan konsentrasi saat membaca, Pak? Soalnya kadang tiba-tiba konsentrasinya hilang. Oke, ya baik. Pertama Bapak jelaskan tadi di pengantar juga bahwa konsentrasi itu setidaknya ada dibagi ke dua hal ya penyebabnya. Satu faktor fisik, yang kedua faktor mental. Faktor fisik tidak bisa ditanggulangi sih kalau kalian memang sudah lelah, sudah capek gitu ya. Itu konsentrasi menurun karena baik membaca atau menyimak kan menggunakan otot. Membaca menggunakan otot mata, ya, menyimak walaupun tidak bergerak secara tampak, tapi di telinga ini kan ada selaput gendangnya. Kemudian di bawahnya itu ada tulang martil yang gerakan-gerakan ketika bersuaranya itu juga bergerak. Kemudian dari sensor di telinga sampai ke otak itu menggunakan energi juga. Nah, kalau secara fisik capek, konsentrasinya juga menurun. Maka yang harus dilakukan adalah relaksasi. Jadi kalau kira-kira udah capek, kalian juga sama ya, ketika nanti ngajar anak-anak sudah capek, udah ice breaking dulu. Ayo anak-anak berdiri, pegang telinga kalian, ayo nah gitu. Terus kalau misalnya itu pusing-pusingnya di mata, pejamkan, dikucek-kucek, ayo gitu. Ya, sambil cerita atau sambil nyanyi, setelah beres kan segar lagi nih, setelah segar lagi balik lagi. Itu untuk mengembalikan jika konsentrasi terganggu karena persoalan fisik. Yang kedua ini persoalan mental. Ketika motivasi kalian untuk memperoleh informasinya rendah, maka ya konsentrasinya menurun. Jadi kalau motivasi rendah, konsentrasi akan cepat hilang. Maca, pegang buku itu sambilnya. Baru sehalaman udah, nah itu kan motivasinya tidak ada. Tapi kalau kalian sudah ngapain dibaca, terus bangkitkan motivasi. Kalau kamu nggak bisa baca, nanti tes nggak bisa loh. Kalau tes sampai nilainya jelek, peluang untuk memperoleh beasiswa, bawaku dan sebagainya jadi hilang. Terus kalau nanti ikut kegiatan mahasiswa berprestasi juga kalian bisa gagal. Terus kalau mata kuliahnya tidak lulus harus ngulang. Nah itu kan ada ketakutan tuh. Ketakutan itu dijadikan alat untuk memotivasi diri melawan kemalasan tadi. Jadi mentalnya mesti dilawan dengan kita menciptakan sesuatu yang menakut-nakuti diri sendiri. Menakut-nakuti itu biasanya membangkitkan tadi kemampuan kita untuk bertahan. Itu cara untuk alur berpikir ketika memotivasi dengan menakut-nakuti. Memotivasi juga bisa dilakukan tidak dengan menakut-nakuti, tetapi membayangkan sesuatu yang bagus di hadapan kita. Kalau saya membaca dengan benar, saya pintar nih. Nanti kalau bekerja, karena pengetahuan saya banyak, alternatif pekerjaannya banyak juga. Saya bisa jadi kepala sekolah, saya bisa jadi pengawas, mungkin jadi kepala dinas. Oh, kalau kuliah lagi jadi dokter, jadi profesor. Nah, ketika sesuatu itu yang bisa membangkitkan motivasi kalian, maka konsentrasi membacanya menurut saya jadi tambah tinggi. Begitu ya, dua hal yang mesti diperhatikan konsentrasi itu. Satu, kaitannya dengan fisik, itu tidak akan bisa dibohongi, maka fisiknya mesti disegarkan. Yang kedua, konsentrasi kaitannya dengan mental. Pastikan kita punya motivasi yang tinggi sehingga akan meningkatkan konsentrasi. Paduan di antara dua itu yang kita kalau sebagai guru harus siapkan dengan metodenya. Mana nih, apakah konsentrasinya hilang karena fisik, apa konsentrasinya berkurang karena kurangnya motivasi. Dua hal itu motivasi. Soal motivasi sendiri, sebenarnya apa sih yang bisa yakin menggerakkan hati kalian itu untuk melakukan sesuatu? Setiap orang itu beda.
Ada orang yang mau baca karena dia tahu hafal dalilnya, setiap huruf itu berpahala. Jadi kalau orang yang religius berpikirnya ke arah itu. Apakah itu Al-Quran, apakah itu buku pelajaran, apakah itu alam. Kalau kita menggunakan otak untuk berpikir, menafakuri apa yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita, dan itu motivasi ibadah, membacanya itu kan jadi ibadah. Seperti tadarus saja gitu, membaca buku itu. Karena dia menanamkan dalam pikirannya itu sebagai sebuah ibadah. Ada juga barangkali di ruangan ini baru konsentrasi belajar ketika sedia ada. Nah, ketika sedia ada, kalian jadi semangatnya. Itu bumbu-bumbu kecil dalam kehidupan yang harus juga dimanfaatkan. Kalian itu biasanya punya chemistry ya. Sebenarnya tidak kenal sih, tapi baru pertama lihat kok rasanya langsung duk 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 gitu. Senang gitu ya, laki-laki senang ke perempuan, yang perempuan senang ke laki-laki. Saya tidak menganjurkan laki-laki senang ke laki-laki, perempuan senang ke perempuan. Itu tindakan mubazir. Nah, yang laki-laki senang ke perempuan, ya manfaatkan itu sebagai alat atau motivasi. Memalukan atau kalau kita belat di hadapan orang yang kita cintai, makanya belajar. Jadi punya pacar juga bagus untuk jadikan vitamin, itu jadi motivasi. Bukan pacar lah, hanya apa ya? Pacar dalam hayalan aja, kenal juga tidak gitu ya, ngobrol juga belum, tapi kalian berharap kalian dapat perhatian dari dia. Supaya dapat perhatian yang bagus, yang harus tampil bagus, ya kan harus pintarnya yang kelihatan, jangan beletnya, rajinnya yang harus kelihatan, jangan malasnya. Dengan cara seperti itu kan jadi motivasi. Setelah beres kuliah jadi sarjana, orang yang kita incar tadi tidak dapat, ya nggak apa-apa. Alat untuk memotivasi diri. Silakan mau memotivasi diri karena Allah, mau memotivasi karena makhluknya, boleh-boleh saja. Oke, saya kira itu mudah-mudahan bisa jadi inspirasi, masukan. Silakan, ada yang lain? Makasih Pak. Ya, sama-sama. Pak, saya mau bertanya Pak. Mana nih? Dery ya? Dery Septian? Ya, silakan Dery. Ya. Mau bertanya perihal tentang kan teknik membaca itu ada secara visual sama secara audio ya Pak. Nah, teknik membaca yang lebih bagus itu secara visual atau audio Pak? Sangat bergantung pada orangnya. Bapak mau cerita saja ya, mau cerita kepada kalian, dan ini bukan sesuatu yang buruk menurut Bapak. Bapak itu baru bisa baca kelas 4 SD. Apa yang kalian bayangkan ketika Bapak di kelas 1, 2, 3? Pasti Bapak itu tersiksa ya. Ketika orang lain ramai baca, Bapak belum bisa baca, baru bisa baca kelas 4 SD. Kenapa kok selama itu guru sampai tidak tahu bahwa Bapak tidak bisa membaca? Karena Bapak itu punya daya ingat pada waktu itu sangat bagus. Karena buku pelajaran zaman Bapak itu tipis, yang ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, nanti kalian googling saja. Itu sesuatu yang jadi bahan guyonan para orang tua dulu ketika belajar membaca. Kalian sudah tidak menggunakan buku itu lagi, itu zaman Bapak. Karena bukunya tipis, Bapak hafal itu satu buku. Sehingga ketika guru menyuruh siswanya membaca, ya Bapak tinggal nunggu saja, dia membacanya sampai mana, Bapak lanjutkan, kan Bapak sudah hafal. Karena siswa per kelas itu sekitar 45 waktu itu, jadi kebodohan Bapak itu bisa tersembunyi di balik 44 siswa yang lain. Kan guru nggak bisa meloteti satu-satu, jumlahnya banyak. Nah, ketika membaca juga ketika berderet gitu ya, samping bahasa Bapak misalnya namanya Dedi. Ya udah cukup Dedi, lanjutkan Agus gitu. Nah, Bapak tinggal melanjutkan, ya pura-pura lihat buku tapi hafalan. Nah, pertanyaannya, kenapa Bapak bisa begitu? Ya karena Bapak punya kemampuan daya ingat yang bagus dari mendengarkan bahasa lisan. Orang lain baca, Bapak ingat. Kan membaca tulisannya Bapak belum kan? Belum bisa. Jadi dari suara orang. Nah, kalau yang seperti itu, cocoknya bagi orang yang seperti Bapak, anak-anak seperti Bapak waktu itu, maka membacanya dengan membaca dibacakan nyaring, dinyaringkan. Karena audionya yang kuat.
Nah, pertanyaan tadi juga ada yang membaca secara visual, ya karena di visualnya itu kuat. Kalian sebagai manusia, kita semua dilahirkan dengan perangkat sensor atau biasa kita sebut dengan alat indera, itu sama peralatannya. Tapi sensitivitas, keterampilan dalam menggunakan alat-alat itu setiap orang beda. Nah, Bapak waktu itu bisa menghafal, tapi belum bisa menerjemahkan tulisan ke dalam suara. Ketahuannya begini, ketika ibu guru, namanya Bu Juju, mudah-mudahan banyak pahala yang beliau dapat ya. Bu Juju itu nulis di papan tulis, kemudian anak-anaknya, siswanya secara bergilir disuruh ke depan dan nunjuk. Nah, itu yang ketahuan. Nah, itu juga bisa kalian gunakan teknik untuk mengetahui kemampuan membaca seseorang. Jadi jangan suruh dibacakan sambil duduk, kan kita tidak lihat itu. Tapi dengan membaca sambil ditunjuk. Membacanya, kata-katanya benar, tapi tunjukannya salah. Itu yang membuat ibu guru itu menangis. Guru saya waktu sampai nangis ya. Karena kaget dan sedih, ternyata anaknya, siswanya di kelas 4 baru belum bisa baca. Nah, orang tua Bapak dipanggil. Nah, ini juga strategi meningkatkan keterampilan anak-anak kita ya. Kerjasama antara guru, sekolah dengan orang tua itu penting. Orang tuanya dipanggil. Kemudian disampaikanlah keadaan saya. Itu Bapak dan Ibu saya kan malu dan sedih ya. Aduh Gus, kamu itu udah kelas 4 mau nggak bisa baca. Perasaan kamu udah lancar bacanya, padahal dihafal kan, ketipu kan. Bapak Ibu dengan guru itu ketipu oleh Bapak 3 tahunan itu kan ketipunya, ketahuan. Nah, disepakatilah gimana caranya. Ya, orang tua merasa kurang pandai dalam mengajari membaca. Terus siapa nih temannya Agus, sahabatnya Agus yang dekat rumah. Waktu itu Bapak punya teman, namanya Meni, perempuan ya, namanya Meni itu. Nah, terus dianjurkan saya itu disuruh belajar membaca dengan Meni di rumahnya setiap antara maghrib dan isya. Jadi kalau yang lain ke madrasah, Bapak mah ke rumah Meni sebagai treatment yang dilakukan program di rumah yang dirancang oleh ibu guru dengan orang tua. Selama seminggu Bapak dites lagi dan alhamdulillah ibu guru itu kagetnya senang. Kalau dulu kaget nangis karena sedih, sekarang senang karena saya bisa baca. Kok secepat itu? Hanya seminggu kok saya bisa baca. Apakah gurunya yang bodoh atau tetangga saya Meni dan orang tuanya yang pintar? Jawabannya bukan itu. Dari ibu guru, Bapak memperoleh bekalnya, bahan-bahannya. Dari tetangga Bapak menemukan pemicunya. Paham nggak nih maksudnya? Di ruangan Bapak ini ada tombol on-off listrik. Jadi listriknya udah ada di ruangan Bapak ini. Bapak hanya tinggal mijit on-nya saja supaya listriknya nyala. Nah, setelah Bapak pelajari, sekarang Bapak sebagai dosen bahasa Indonesia, Bapak jadi mengerti mengapa Bapak kesulitan dan baru bisa baca kelas 4. Karena Bapak masih ingat waktu itu teknik pembelajaran membacanya menggunakan metode SAS. Sintesis, analisis, dan sintesis. Maksudnya apa? Jadi dari kalimat itu atau kata itu ada satu kata ya, kemudian dipisah-pisah. Budi, kemudian dipisah BUDI, terus digabung lagi jadi Budi, begitu. Itu visual, visual. Nah, Bapak bukan orang visual, Bapak orang auditori yang kemampuannya di telinga. Di sekolah kan belajar dengan cara seperti itu ke saya nggak masuk. Walaupun saya kenal huruf A, B, C, D, hafal gitu, kenal huruf dan bagaimana melafalkannya. Nah, ketika di rumah tetangga, di keluarga Meni itu, Bapak diajari dengan cara dieja. Ini apa, Gus? D. Oke, ini apa? E. Gabung. D. Sekaligus. Jangan D. D. Nah, benar. Itu apa hurufnya yang satu lagi? R. Satunya lagi ada titiknya I. Dibacanya apa? R-I. Sekaligus. Ri. Nah, sekarang baca sekaligus tuh. Deri. Nah, kan jadi itu. Begitu terus, sederhana ngajarinya. Dan setelah seminggu, Bapak dites lagi. Guru Bapak, Bu Juju itu bahagia. Karena saya bisa membaca dalam pengertian yang sesungguhnya.
Jadi pertanyaan tadi kalau membaca itu apakah visual atau auditorial bergantung pada bakatnya, potensinya. Semua orang punya bakatnya itu, diberi semua. Tapi setiap orang itu punya perbedaan-perbedaan. Bisa karena latar belakang orang tua, ya bisa juga peminatannya, lingkungan dan seterusnya. Itu dari pertanyaannya sederhana tapi Bapak agak panjangkan supaya ada ilustrasi dan ada penjelasan teoretisnya. Gimana dari? Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Cukup sendiri, Pak. Ada lagi silakan yang bertanya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Silakan Ilham. Gimana Pak tekniknya supaya kita cepat memahami isi buku tersebut? Kadang Kak, untuk sekali baca kan kurang paham untuk memahami buku tersebut ya Pak? Ya. Di bagian terakhir dari video Bapak kan bicara tentang SQ3R, gitu kan ada ya? SQ4R, dan ada satu lagi itu, tapi bukan akronim sehingga Bapak lupa mengingatnya. Nah, itu langkah-langkah yang dirancang sesuai dengan cara kerja otak. Barangkali yang membuat teori itu dia sudah paham sedikit atau banyak tentang neuroscience. Jadi ilmu yang mempelajari cara kerja otak. Sehingga si otaknya itu dalam proses membaca dipilah-pilah dulu, Mas Ilham. Kan kalau lihat dari SQ3R ya, yang paling gampang ya, yang paling populer. S yang pertama kan survei. Jadi kalau kita mau memahami sebuah buku, jangan langsung dibaca, tapi dilihat-lihat dulu. Ini buku apa sih? Lihat judulnya. Judulnya di situ pendidikan inklusi. Pikirkan oleh pendidikan inklusi. Apa ya pendidikan inklusi? Catat, pendidikan inklusi sebuah pertanyaan. Itu kan key, SQ, survei, kemudian quiz dan pertanyaan. Dibuka lagi, lihat daftar isi. Pengertian pendidikan inklusi, manfaat pendidikan inklusi, langkah-langkah menyusun program pendidikan inklusi. Ketika membaca itu, di dalam diri kita munculkan pertanyaan-pertanyaan. Apa ini, apa itu, mengapa begini, mengapa begitu, bagaimana caranya, kapan itu dilaksanakan. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita ini siapkan. Itu menjadi alat bagi kita nanti ketika membaca itu sudah ada bahan-bahannya. Sama nih, ini kalau Ilham suka belanja nggak kamu ke minimarket, supermarket? Ilham? Gimana Pak? Suka belanja nggak kamu ke minimarket atau supermarket? Ya suka Pak. Nah, coba antara kamu ke minimarket, supermarket dengan niat belanja, dengan niat jalan-jalan, beda. Kalau niat jalan-jalan nggak bawa daftar belanjaan apa-apa, masuk lihat-lihat, mau 1 jam, 2 jam, kalian nggak dapat apa-apa. Kalaupun mengambil barang-barang tertentu itu karena perasaan, pengen ini, jadi tidak terencana. Beda tuh ketika Vera nyalakan mic-nya Vera Cindy Agustin. Kalau sedang ini dulu, mungkin ke belakang dulu. Poppy saja, Pop. Nyalakan mic-nya Poppy. Poppy ya, suka ini, suka lah kalau perempuan belanja suka ya. Suka, insya Allah. Kalau belanja, kamu bawa daftar belanjaan tidak? Bawa Pak. Nah, kalau yang mau belanja, bawa daftar belanjaan, dia itu seperti tadi sudah punya daftar pertanyaan, question itu. Tapi kalau membaca kan melihat judul, munculkan pertanyaan. Kalau yang belanja itu awalnya dari kebutuhan. Di rumah itu dilihat nggak ada apa. Survei dulu di rumah juga. Kalau ibu kalian mau belanja, tahu anaknya ingin jalan-jalan, ya udah anaknya saja biar senang-senang belanja gitu ya. Nah, ibunya itu survei dulu di rumah. Ini bumbu mana yang nggak ada. Setelah disurvei, kemudian dia mencatat. Katakan itu sebagai sebuah list yang harus dibelanjakan. Poppy ke tempat belanja dengan membawa daftar tadi. Itu menurut Bapak itu jauh lebih cepat dengan belanja tanpa ada catatan. Ketika masuk ke supermarket yang supaya gede lah supermarket gitu ya, Poppy itu kan harus membaca situasi juga. Ini bukan baca buku, baca lingkungan. Poppy itu lihat-lihat, tempat bayarnya di sana, rak-raknya, kalau untuk makanan sebelah sana, bumbu,
Kalau baju 11 itu juga survei dulu. Sehingga ketika yang mau dibeli itu makanan, maka Poppy akan mengarahkan troli dan badannya itu ke tempat rak yang makanan tadi. Coba kalau nggak dilihat-lihat dulu di mana, langsung aja masuk. Itu pasti semua tempat harus ia datangi. Tapi kalau ketika masuk ke dalam supermarket itu, kemudian lakukan proses skimming, membaca sepintas gitu ya, itu supaya dapat gambaran umum, Ilham. Itu langkah seperti itu, langkah standar yang bisa dilakukan. Setelah tahu kalau misalnya Poppy mau belanja bumbu, masuk ke wilayah rak-rak yang isinya bumbu-bumbu semua. Tinggal ngambil ke keranjang. Ambil di lemari, masukkan ke keranjang. Patokannya apa? Tadi daftar tadi. Dalam hati Poppy sebenarnya ada ngambil sesuatu. Ini enak nih. Kayaknya enak nih kalau dibakar nanti malam. Ketika lihat daftar nggak ada. Masalahnya kalau itu diambil, uangnya pas, berarti ada daftar belanjaan yang nggak jadi beli. Oleh Poppy simpan lagi. Dan itu jadi catatan. Nanti besok lusa kalau kesini mau beli ini, gitu. Jadi langkah pertama survei, apapun, baik buku maupun belanja itu ada survei dulu. Kemudian kalau dalam membaca, buat daftar pertanyaan. Kalau di belanja tadi, buat daftar belanjaan, gitu ya. Nah setelah itu ada proses reading, membaca. Nah membaca itu kan ketika belanja juga membaca, ini. Disuruh sih di situ beli saus sambal gitu. Saus sambal ternyata ada mereknya beda-beda. Kan ada proses mikir ini harganya segini, kayaknya enak yang ini, tapi ini wadahnya botol, ini wadahnya plastik, kalau botol nanti bisa untuk tempat minum. Wah, jadi kalian juga pertimbangannya banyak tuh. Jadi proses reading itu kan seperti itu, ambil, masukkan ke keranjang, itu artinya kalian sudah memutuskan. Setelah selesai ya tinggal bayar. Nah kalau dalam proses membaca, setelah membuat daftar pertanyaan, kemudian dilakukan proses membaca, reading itu. Nah, pertanyaan seperti pertanyaan Yuni tadi relevan loh. Jadi ketika proses membaca ada kosakata yang kalian tidak tahu, pasti di situ ngerem tuh, berhenti dulu. Buka kamus, baca dulu. Oh, artinya lanjut lagi. Jadi semakin kosakatanya familiar, semakin cepat. Tapi kalau kosakatanya banyak yang teknis, ya kita harus punya bantuan memahami kosakata tadi. Dibaca sampai selesai. Bacanya sudah selesai, sudah hatam. Pertanyaannya paham tidak? Nah, untuk mengecek, coba jawab pertanyaan yang sudah kita susun tadi berdasarkan apa yang sudah kita pahami. Pertanyaan pertama, apa itu inklusi? Oh, inklusi itu anu. Terus perkembangan inklusi di Indonesia seperti apa? Anu. Ketika bisa menjawab, berarti kemampuan membaca kita lumayan kan, sudah dapat jawabannya. Tapi akan terasa bahwa kita kurang ketika ada pertanyaan kita tidak bisa jawab. Walah, iya ini lupa lagi. Nah, setelah survei, question, reading, itu ada recite. Recite itu bisa kembali lagi, artinya bisa juga mencatat. Oh, ini belum kejawab, buka lagi bukunya di halaman berapa, dicatat. Dicatat. Baca lagi, jawab lagi. Setelah selesai, tutup bukunya, kemudian reading, recite, review. Ceritakan ulang. Jadi Ilham itu misalnya kalau ketemu dengan Vera sini, kamu udah tahu belum pendidikan inklusi? Tahu sih Kak, tapi belum banyak. Ini saya ceritain. Pendidikan inklusi ini begini. Nah, itu belajar seperti itu tuh. Kalau ada teman belajar kelompok, enak itu sambil berbagi. Ilham baca buku apa, Rifa baca buku apa, Raffi baca buku apa. Kalau ada kelompok belajar sambil bercerita, saya udah baca buku ini, kalian udah baca belum? Begini loh isinya, kayak resensi gitu. Nah, hal seperti itu sih bagi orang lain kan dapat informasi baru. Bagi kalian itu sedang mengecek apakah kita sudah paham dengan buku yang sudah kita baca atau belum. Ya caranya, indikatornya adalah bisa menceritakan kembali. Nah, Ilham kalau ditanya tadi tekniknya seperti apa, ya Bapak jelaskan penerapan metode SKRRR atau SK3R. Survei di awal untuk mengetahui gambaran umum, munculkan pertanyaan-pertanyaan, question itu sebagai list belanjaan dalam proses membaca atau target yang harus dipahami, lakukan proses reading. Reading itu seperti keliling di supermarket sambil ngambilin barang-barang yang kita butuhkan. Setelah selesai direview.
Itu si keranjang itu kita lihat-lihat lagi, ini udah ada, oh ini nggak ada, balik lagi. Kalau tidak ada ya balik lagi, ambil lagi. Sehingga ketika Poppy pulang ke rumah, menyerahkan belanjaan kepada ibunya itu mengecek, oh udah benar. Berarti Poppy sudah memiliki kemampuan berbelanja dengan sangat mahir. Dan Poppy bisa mendapat tugas kepercayaan dari keluarga bagian belanja. Nah, Ilham, gambarannya begitu analogi yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Barangkali ada yang bagian yang tidak paham atau mau dipertanyakan, silakan. Setiap orang dalam praktek penggunaan metode itu bisa ada variasinya. Mengapa? Karena setiap orang punya bakat dengan cara kecenderungan berbeda. Ya, kecerdasannya juga berlainan. Ada kecerdasan di bagian tertentu, tapi yang lainnya kurang gitu ya. Itu berpengaruh loh terhadap efektivitas atau tingkat kemampuan membacanya. Silakan. Ini kayaknya semuanya masih fokus ke membaca. Di aspek menulis, menyimak ada pertanyaan? Atau sudah lupa lagi karena itu video minggu yang lalu gitu ya. Silakan, ada lagi pertanyaan yang lain? Di samping kalian nonton apa yang Bapak tunjukkan di YouTube, di video, juga yang paparan yang Bapak sampaikan, kalian jangan merasa puas dengan itu. Jadi kalau sekarang Bapak sambil bicara, kan waktu kalian sekarang kan untuk mata kuliah bahasa Indonesia ya, kalian bisa lakukan juga proses googling gitu, sambil lihat-lihat, membaca itu apa, menyimak itu apa. Bandingkan yang kalian baca dengan yang Bapak sampaikan. Cara seperti itu dalam hasanah keilmuan namanya triangulasi. Mengecek kebenaran yang Bapak sampaikan dengan melihat sumber yang lain. Bukan untuk mencari kesalahan Bapak, bukan. Kaliannya berpikirnya jangan seperti itu ya, bukan untuk mencari kesalahan Bapak, tetapi mencari bagian-bagian penting yang tidak Bapak sampaikan. Atau ketika Bapak menyampaikan yang keliru, kalian bisa cepat memperbaikinya dengan memberikan bandingan. Dan saya tidak terus-menerus dalam posisi yang salah atau yang keliru itu. Cara belajar yang seperti itu harus kalian pikirkan agar pelaksananya efektif. Kan ujung-ujungnya yang penting kalian pintar kan? Untuk bisa pintar, untuk bisa terampil, untuk bisa punya sikap yang baik, setiap orang punya cara berbeda. Pertanyaan-pertanyaan kalian di awal ya, misalnya pertanyaan Derry itu kan lebih jawabannya pasti berkaitan dengan latar belakang yang beda. Apalagi kalian orang yang sudah mendedikasikan diri menjadi pembelajar anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, kebutuhan khusus itu sangat bergantung dari potensi tiap anak yang pasti unik. Jadi kalian mesti punya kemampuan adaptasi yang tinggi. Jadi ketika bertemu dengan seorang anak berkebutuhan khusus itu, langsung kalian sudah mendeteksi ini anak kebutuhan khususnya apa. Terus bagaimana cara saya membantu dia agar tumbuh kembangnya optimal. Gitu. Ya sangat bergantung pada karakteristik siswa kita nanti. Nah pada kesempatan ini apa yang Bapak sampaikan itu hanya sebagai topik gitu ya. Materi yang Bapak sampaikan kalian jangan terlalu percaya dan berharap banyak dari yang Bapak sampaikan. Ilmu Bapak tidak banyak dari peluang begitu banyaknya ilmu yang bisa kalian dapat. Jadi apa yang Bapak sampaikan sebagai topik aja, sana buka-buka buku, baca gitu, carikan bandingnya. Terus kalau menemukan istilah-istilah yang sulit, ya ayo tanyakan, diskusikan di sini. Kebetulan usia Bapak sudah mungkin 3 kali lipat kalian, jadi waktu yang Bapak gunakan untuk baca-baca buku sudah lama tuh dibanding kalian. Sehingga mudah-mudahan kosakata atau istilah yang kalian tidak tahu itu pernah Bapak temukan dan pernah Bapak baca. Kalau tidak ada yang bertanya biasanya lupa kita. Bapak juga lupa. Tapi kalau ada yang tanya, tergali lagi memori tentang itu. Jadi mengawetkan ilmu yang penting. Pak Derry mau bertanya lagi boleh Pak? Yang lain nggak ada ya? Kalau nggak ada boleh nih, kesempatannya saya berikan ke Derry. Pak, ingin bertanya. Derry, Poppy dulu ya, Poppy dulu ya. Silakan Poppy. Boleh Pak, silakan. Kalau berbicara cepat, apa berpengaruh pada membaca dan menulisnya juga?
berbicara cepat sebagai kebiasaan atau berbicara cepat karena memang berbicaranya dicepatkan? Emang kayak gitu Pak. Soalnya kalau saya berinteraksi dengan teman gitu, seperti itu, kadang ada yang bingung, kok kamu bicaranya cepat kayak gitu. Terus kalau saya merasa sendiri juga, membaca saya itu juga cepat banget gitu Pak. Jadi paham tapi belum sepenuhnya paham gitu. Oke. Tentang kecepatan sebenarnya berkaitan dengan kemahiran, baik itu membaca atau berbicara. Kalau membaca cepat, konsep saya membaca dulu ya, dan nanti membaca cepat, berbicara cepat Bapak bahas. Pokoknya intinya kata kuncinya pop itu cepat gitu ya. Membaca cepat itu artinya bisa membaca dalam waktu yang lebih singkat. Kalau ada orang yang membaca satu halaman itu setengah jam, dengan ada orang yang membaca satu halaman 1 menit, berarti kecepatan membaca yang tinggi itu adalah yang 1 menit. Yang dibacanya berapa? Satu halaman itu katakanlah 750 kata. Kalian bisa baca dalam 1 menit. Dan ditanya tentang isinya, kalian bisa jawab. Berarti kecepatan membaca kalian 750 kata per menit. Ada lagi yang baca semenit bisa sih selesai. Ditanya, nggak tahu isinya apa. Baca lagi sampai dia bisa menjawab, bisa paham. Tapi waktunya tidak 1 menit. Tapi waktunya misalnya 50 menit gitu, hampir 1 jam 50 menit. Ya bayangkan 700 kata per 50 menit. Jadi 1 menitnya berapa? Nah, berarti itu kecepatan membacanya rendah. Soal cepat dan lambat juga ada faktor yang lain. Orang yang punya pengalaman tentang yang dibacanya pasti membacanya sangat cepat. Kalian tahu tentang pecel gitu ya. Pecel orang Jawa nyebutnya pecel, orang Sunda biasanya lotek atau karedok gitu. Kalian udah tahu. Terus ada satu halaman yang membahas tentang resep pecel. Kalian bacanya sepintas udah tahu semua. Tapi sekarang kalian tukang pecel, hafal pecel, sekarang membaca tentang sambal cibiuk. Ada teks tentang sambal cibiuk. Terus kalian yang belum tahu sambal tadi, pasti membacanya lambat. Pelan-pelan, apa sih maksudnya? Nah, jadi kecepatan itu sangat bergantung dari pengalaman orang yang membacanya. Nah, sekarang kaitan antara membaca dan berbicara. Nah, kalau berbicara, cepat-cepat berbicara itu karena alat ucap artikulasinya terlatih. Coba nanti kalau kalian ada kesempatan ikut bergabung ke grup teater, di kampus juga ada. Itu ada olah vokal. Ada olah vokal mengucapkan dengan jelas, Vera Cindy Agustin, nah, kan cara mengucapkan dengan jelas. Tapi juga ada kecepatan yang, Pop itu, Diko orang Jawa kan ya, Pop? Iya Pak. Coba nih, kalau kamu mengucapkan di sini bisa nggak? Laler mapai arei. Coba ikuti Bapak. Laler mapai arei. Laler mapai arei. Laler itu lalat. Laler mapai arei. Bapak jelaskan dulu. Laler itu lalat, mapai itu jalan pelan-pelan, arei itu seperti akar gitu. Akar lah. Jadi ada lalat jalan pelan-pelan di atas akar. Laler mapai arei. Kalau pelan-pelan lancar. Laler mapai arei. Terus dipecahkan laler mapai arei. Nanti bolak-balik itu kata-katanya. Itu kenapa ada latihan seperti itu? Melatih kecepatan gerak artikulator dan artikulasi. Nih, titik artikulasinya rahang, gigi, kemudian yang lainnya gerakan lidah, bibir itu. Para penyanyi dan vokal gitu ya, teater itu berlatih itu. Ketika dia memerankan orang yang cerewet, itu gerakan mulutnya kan harus cepat. Ada yang memerankan orang yang kalem. Nah, kalau teater kemampuan itunya penting. Nah, ada orang yang memang dari kecilnya sering dengarnya orang yang ngomongnya cepat-cepat.
dia juga jadi terbawa, bicaranya juga cepat-cepat. Ketika ngobrol dengan orang lainnya yang kaget, ini kamu ngomong kok cepet-cepet sih, padahal itu sudah kebiasaan. Nah, soal bicara cepat tentu kaitannya dengan keterlatihan alat ucap. Satu hal. Yang kedua, pemahaman dia juga berpengaruh. Jadi kalau orang yang bicara cepat, biasanya, walaupun Bapak belum punya bukti penelitian yang menguatkan itu ya, Bapak berasumsi orang yang mampu berbicara cepat, mikirnya pun cepat. Kenapa dia bisa berbicara cepat? Karena yang mau dibicarakannya dia udah tahu. Kenapa dia bisa berpikir cepat ya? Buktinya dia bisa berbicara. Coba kalian berbicara di sesuatu yang kalian tidak tahu. Jangankan berbicara cepat, berbicara aja nggak mampu. Nah gitu. Jadi berbicara aja nggak mampu, walaupun yang bisa berbicara cepat, tapi harus membicarakan sesuatu yang ia tidak tahu. Paling apa ya Pak? Nggak tahu udah nggak ada bisa dibicarakan lagi karena. Tapi kalau ada yang mengatakan itu hanya sebuah kebiasaan, ya bisa jadi kan begini ya. Teman-teman yang tinggalnya di pantai, pesisir, itu konon kalau bicara suka keras. Kebiasaan, bukan orangnya keras, bukan kebiasaan. Di pantai itu deburan ombaknya keras. Jadi kalau ngomong bicara bisik-bisik tidak terdengar. Orang yang tinggal di pegunungan, di hutan, itu hanya ada suara burung gitu ya. Gitu saja, itu burung-burung sudah berterbangan. Karena di tempat yang sunyi gitu. Ya, jadi bergantung pada kebiasaan. Gitu, Popi ya, cukup ya, sementara itu dulu ya. Dery silakan Dery. Dery mau nanya apa tadi? Ini ya Pak, tentang cara menyimak Pak. Nah kan Dery ini sebagai anak difabel Pak, tunanetra, tapi Dery low vision Pak. Iya. Nah kan teknik menyimak juga termasuk menggunakan audio sama visual ya Pak. Kan kalau visual kan itu dapat memotivasi pendengarnya pada saat si materi memaparkan dengan gerak tubuh atau apalah itu yang bisa nonverbal, betul. Gairah gitu ya Pak. Iya betul. Nah kalau untuk yang tunanetra total ibaratkan, nah itu untuk supaya dia lebih bisa cepat menangkap apa yang pemateri dipaparkan, seperti gimana itu Pak caranya Pak? Jangan kecil hati ketika kita kehilangan atau tidak memiliki satu alat sensor visual yaitu penglihatan. Akan berdampak pada rendahnya pemerolehan informasi atau belajar. Karena ketika hilangnya satu sisi, itu akan meningkatkan sisi yang lain. Bapak mau cerita juga kakak kelas kalian sekarang sudah jadi PNS ya. Dia nggak punya kaki. Pergi ke kampus itu naik motor yang dimodifikasi, roda belakangnya 2. Sampai kampus. Dia orang Sukabumi. Kalau nanti kalian ngecek itu di Hitam Putih pernah ada di mana lagi ya, di viral lah pokoknya ya, viral. Sekarang udah jadi PNS dia itu. Ketika sampai ke kampus, dia turun dari motor kan nggak punya kaki, jalan kakinya dia pakai skateboard, dan yang alat untuk menggerakkannya kan tangan. Itu tangannya itu keker loh. Karena tangan itu selain digunakan sebagai tangan, juga sebagai kaki untuk menopang badannya bisa naik tangga. Di Uninus memang belum ramah lingkungan bagi orang yang seperti itu. Kita nggak punya eskalator, nggak punya lift gitu ya. Dia naik tangga. Ada rasa sedih juga bagi kita yang melihatnya. Tapi dia merasa baik-baik saja. Dia mengatakan di kehidupan nyata Pak, itu tidak semua tempat ada eskalator dan lift. Dan saya harus terbiasa dengan cara seperti ini. Jadi dia baik-baik saja. Naik tangga dengan menggunakan tangan, dengan mengambil skateboardnya itu. Sampai selesai, lulus dengan hasil yang bagus. Kemudian ya ketika yang lain masih menunggu pengangkatan segala macam, dia sudah jadi PNS. Artinya ketika ada kehilangan di salah satu sisi,
itu akan terjadi peningkatan di bagian yang lain. Nah, sekarang Bapak baru tahu ya bahwa dari low vision ya. Low vision itu masih bisa lihat tapi sedikit gitu, hanya bayang-bayang, jelasnya sedikit. Sehingga ekspresi nonverbal yang disampaikan oleh pembicara, Dery nggak bisa manfaatkan itu. Berarti Dery harus memaksimalkan apa yang kamu punya, yaitu pendengaran. Nah, maksimalkan di bagian pendengaran. Insya Allah itu juga akan dapat informasi yang sama gitu ya, bahkan lebih, tergantung dari meningkatkan kemampuan menyimak. Bapak mau tunjukkan ke yang lain ya, misalnya Destiana, kamu kan baik-baik aja matamu kan? Destiana, jangan menyalakan mic-nya. Destiana. Baik, Pak. Nah, Destiana, kamu baik-baik aja ya. Tapi kalau kamu itu menyimak sesuatu dengan dicepatkan, Bapak tidak yakin Destiana bisa paham. Tapi kalau orang seperti Dery udah pakai JAWS ya? Iya Pak, kalau dari misalkan ada teks yang panjang baru pakai JAWS atau talkback gitu. Nah, Dery itu, Dery itu ketika menyimak dengan menggunakan JAWS, dia bisa cepatkan itu, menyuarakannya dengan JAWS itu. Jadi kayak ngomongnya cepet-cepet yang disampaikan oleh Poppy itu, gitu. Bapak yang barusan ucapan nggak jelas ya, hanya L-nya aja. Tapi kalau kata-kata yang biasa, yang jelas ketika dipadatkan, telinga kita yang normal, yang biasa, itu nggak bisa nangkep. Tapi orang seperti Dery, Bapak kenal dulu ya, senior Dery udah lulus juga, sekarang udah PNS juga, Iki namanya. Iki lengkapnya siapa sih? Tapi Bapak manggilnya Iki, karena di kampus itu selain kuliah dia juga cari nafkah dengan mijit gitu, buat di belakang ada ada tempat pijit ya. Langganannya salah satunya Bapak gitu. Nah, sambil mijit itu sambil ngobrol sampai cerita gitu ya. Nah, dia tunjukkan ke Bapak kuliah Bapak yang berbentuk PPT itu dia pindahkan ke dalam bentuk suara kan. Dan untuk itunya bolak-baliknya dipercepat. Bapak nggak bisa mengenali itu suara Bapak. Memang bukan suara Bapak, kalau JAWS itu ya bukan suara Bapak ya. Tapi kata-katanya sudah Bapak tidak kenal lagi, begitu cepatnya, tapi dia bisa paham. Nah, sehingga dengan demikian bagi orang yang lengkap, jangan merasa yakin kalian bisa lebih baik dari orang yang tidak lengkap panca inderanya. Mengapa? Kalian datar-datar saja. Sedangkan yang tidak lengkap itu, ketika dia kehilangan salah satu, yang lainnya meningkat ya. Bapak sudah punya bukti orang-orang yang bisa menyimak cepat gitu. Yang normal tidak bisa menyimak cepat. Kalau yang seperti Dery itu terlatih. Dery, kecepatan menyimak kamu sudah dipercepat sampai berapa kali itu kalau kamu masih bisa ikuti? Alhamdulillah sih Pak. Kalau misalkan untuk menggunakan, maksudnya jadi menyimak talkback yang gitu atau gimana Pak? Ya kalau misalnya ada teks ya. Teks kalau yang disuarakan dengan normal kan seperti Bapak setiap kata itu. Iya. Tapi kan kamu bisa percepat itu. Iya. Jadi bisa. Oh, ada ukurannya ya? 4 kali lipat dari omongan Bapak seperti sekarang. Nah, gitu. Bayangkan, Bapak ngomongnya lebih cepat 4 kali. Poppy bahkan yang suka ngomongnya cepat-cepat nggak bisa membayangkan. Omongan Poppy yang 4 kali cepatnya. Itu untuk Dery biasa aja. Sok nanti Poppy ngomong cepat-cepat, bagi Dery mah senyum-senyum aja. Yang agak susah bagi Dery itu kalau Pop, kamu ngirim gambar emoticon. Jadinya agak kesulitan, dia harus mendekatkan karena beliau low vision. Harus itu. Jadi ya jangan kasih gambar lah untuk Dery mah, kasih suara. Maka secepat apapun dia akan bisa nangkep. Lebih baik dibanding kita. Oke, terima kasih hari ini. Beginilah cara kita ya, cara kuliah dengan Bapak kalau kalian mau. Tapi ini sangat bergantung pada manajemen belajar kalian. Kalau Bapak sudah memberikan bahan, dibaca di rumah, baca sendiri, kan untuk satu SKS itu 50 menit ketemu Bapak, 120 menit belajar sendiri. Jadi belajar sendiri, ketemu dengan Bapaknya diskusi aja begini. Sementara ini masih kalian bertanya, Bapak jawab, atau Bapak bertanya untuk mengecek pemahaman dan kalian menjawab.
pada kesempatan yang akan datang, cobalah mulai berani kalian mengajukan pendapat. Terima kasih, sehat selalu. Jangan lupa yang belum isi daftar hadir, nanti karena akan Bapak clear chat itu, daftar hadirnya Bapak ambil yang paling akhir, yang terakhir ya. Jadi yang isi satu-satu nanti Bapak hapus, supaya WhatsApp Bapak nggak terlalu penuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akhiri ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Bapak akhiri nih. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih, Pak.